Salam SFD, semangat fraternitas Dina. Halo siswa-siswi SMP Santa Maria Kabanjahe. Apa kabar semua? Hati berkobar-kobar bukan? Pada kesempatan yang berbahagia ini, Bapak mewakili pihak sekolah ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada anak kami seluruhnya, peserta didik SMP Santa Maria Kabanjahe, atas kerja keras, kemauan, semangat juang seluruh peserta didik kami dalam menyelesaikan tugas keterampilan semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Untuk itu, pada kesempatan ini, sebagai bentuk apresiasi pihak sekolah, maka kami menayangkan beberapa cuplikan hasil karya keterampilan anak-anak kami, baik dalam bentuk video maupun karya-karya lainnya, yang mewakili seluruh kerja keras peserta didik kami. Maka marilah kita saksikan tayangan video berikut ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Santa Maria Kabanjahe. Yang saya hormati para Bapak Ibu Guru Suster SMP Santa Maria Kabanjahe. Dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Saya ucapkan salam SFD, semangat fraternitas Dina. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana atas berkat dan rahmat-Nya kita masih dapat melakukan pembelajaran kita walaupun tidak bertatap muka. Di sini, saya akan menyampaikan sebuah pidato tentang dinamika Pancasila dengan judul Reaktualisasi Pancasila di Era Industri 4.0. Sebelum itu, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Emma Gita Dianti. Saya dari kelas 92 SMP Santa Maria Kabanjahe. Teman-teman sekalian, seperti yang kita ketahui, pada masa sekarang ini, kita masuk ke dalam era Industri 4.0. di mana pada era ini kita dituntut untuk lebih berpikir dan bersikap kritis, serta lebih banyak berliterasi. Mengapa? Ya, karena hal itu penting dalam menunjang kehidupan kita di masa yang akan datang, dengan tidak melupakan Pancasila sebagai ideologi dasar negara kita. Potensi Pancasila kehilangan eksistensinya bisa saja terjadi apabila pemerintah selaku penyelenggara dengan masyarakat pada umumnya tidak saling bekerja sama untuk menanamkan nilai-nilai betapa pentingnya Pancasila itu. Teman-teman sekalian, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar, namun juga sekaligus sebagai tujuan kita dalam berbagai aspek kehidupan di masa yang akan datang. Aspek berbangsa serta bernegara. Pada masa sekarang ini, kita belum mengetahui betapa pentingnya Pancasila. Kita seringkali melupakan betapa pentingnya Pancasila bagi kehidupan kita di masa yang akan datang. Indonesia, dengan berasaskan Pancasila, bisa saja menjadi negara yang kuat melawan negara-negara luar. Betapa pentingnya Pancasila itu dalam kehidupan kita. Teman-teman, coba bayangkan apa yang akan terjadi apabila kemajuan era industri tidak diimbangi dengan ideologi Pancasila. Ya, mereka tidak akan seimbang sehingga akan berdampak negatif. Oleh sebab itu, marilah kita menanamkan nilai-nilai dasar Pancasila dalam kehidupan kita. Adapun nilai dasar Pancasila, yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan dan kesatuan, kerakyatan,
serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebelum saya mengakhiri pidato saya mengingatkan kembali kepada teman-teman sekalian untuk lebih berpikir serta bersikap kritis dengan tidak melupakan Pancasila sebagai ideologi dasar negara kita dalam menghadapi perkembangan era industri 4.0. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kata-kata yang saya perbuat. Sekian dari saya dan terima kasih. Salam SFD, semangat fraternitas Dina. Perkenalkan, nama saya Enci Chelsea Brumani. Saya dari kelas 93 SMP Swasta Santa Maria Kabanjahe. Di sini saya akan berpidato tentang dinamika perwujudan Pancasila. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, para guru, suster-suster, staf pegawai SMP Swasta Santa Maria Kabanjahe. Dan yang saya sayangi teman-teman siswa-siswi SMP Santa Maria Kabanjahe. Pancasila tidak asing lagi bagi kita semua. Pancasila merupakan dasar negara bangsa Indonesia. Pancasila lahir sejak tahun 1945, yaitu pada tanggal 1 Juni. Yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta pada rapat BPIPKI. Pancasila terdiri atas 5 sila, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejak 2017, tanggal 1 Juni 1945 itu diperingati sebagai Hari Libur Nasional, yaitu hari lahirnya Pancasila. Hal ini merupakan mengenang pahlawan-pahlawan yang sudah berjuang untuk membuat Pancasila sebagai dasar negara kita. Alasan dibuatnya Pancasila sebagai dasar negara kita yaitu Pancasila sebagai cita-cita atau tujuan bangsa Indonesia. Pancasila juga berkaitan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila merupakan pedoman kita dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat dan bernegara. Hanya inilah pidato yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Salam SFD. Selamat pagi untuk kita semua. Yang saya hormati, Bapak Ibu guru, suster, serta staf pegawai. Yang saya sayangi, teman-teman dan adik-adik sekalian. Perkenalkan, nama saya Clara Vista Oktaviana Blibangun. Saya berasal dari kelas 96 SMP Swasta Santa Maria Kabanjahe. Di sini, izinkan saya untuk berpidato mengenai dinamika perwujudan Pancasila. Dinamika perwujudan Pancasila terbagi atas 3 kalimat, yaitu dinamika, perwujudan, dan Pancasila. Dinamika adalah suatu gerak, interaksi, dan semangat. Perwujudan adalah sesuatu yang akan dilakukan atau dilaksanakan. Pancasila adalah dasar negara bagi Indonesia. Jadi, dapat kita simpulkan dari pengertian dinamika perwujudan Pancasila adalah suatu dorongan atau semangat yang lahir sejak awal kemerdekaan dalam mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara atau ideologi negara. Ada 4 masa penerapan Pancasila. Yang pertama, pada masa awal kemerdekaan, yaitu pada tahun 1945 sampai 1959. Yang kedua, pada masa Orde Lama, yaitu pada tahun 1945
sampai 1966. Yang kedua, pada masa Orde Baru, yaitu pada tahun 1966 sampai 1998. Yang keempat, pada masa Reformasi, yaitu pada tahun 1998 sampai sekarang. Fungsi ataupun manfaat dari adanya dinamika perwujudan Pancasila adalah sebagai semangat dan dorongan bagi bangsa Indonesia untuk tetap bertahan ataupun untuk mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara ataupun dasar negara. Dinamika perwujudan Pancasila dapat kita lihat di lingkungan kita. Contohnya, saling menghargai atas keperbedaan suku dan agama, dan yang kedua, mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah di sekitar. Dari contoh di atas, mengajak kita untuk saling menghormati dan menghargai atas keperbedaan suku dan agama. Juga agar mematuhi peraturan-peraturan yang telah diberikan oleh pemerintah sekitar. Maka dari itu, baiknya kita melaksanakan dan mengerti mengenai dinamika perwujudan Pancasila, karena dinamika perwujudan Pancasila sangat penting bagi kita dan sangat berarti. Dinamika perwujudan Pancasila juga sudah ada sejak awal kemerdekaan. Demikianlah pidato mengenai dinamika perwujudan Pancasila dari saya. Jika ada kesalahan sikap atau kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Demikianlah tayangan video hasil karya siswa-siswi SMP Santa Maria Kamanzahe dalam menyelesaikan tugas keterampilan. Kami Bapak Ibu Guru Suster merasa sangat bangga atas kerja keras anak kami dalam menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Salam sehat. Terima kasih. Mejua-jua.